walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, orang yang sungguh-sungguh berjuang, berjalan di jalan kami, kami akan berikan dia petunjuk ke jalan kami. Nah, orang yang sungguh-sungguh hendak ma'rifatullah, sungguh-sungguh hendak mengenal Allah, Allah bersumpah, lanahdiyannahum subulana, pasti mereka akan kami beri petunjuk untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jahadu, berjuang. Nah, berjuang, berkhalwat, meninggalkan kampung, berzikir sekian, dipaksanya nafsunya. Akhirnya diberi Allah jiwa ma'rifat itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal khamsun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Dari kitab Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Artinya ada sekelompok orang yang mana mendahului cahaya-cahaya mereka akan zikir-zikir mereka. Wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum, dan ada lagi sekelompok yang lain yang mendahului zikir-zikir mereka akan cahaya-cahaya mereka. Itulah terjemah hikmah yang ke-254 ini. Al-muqbilu ilallahi ta'ala bil ibadati lahu wa iktsari zikrihi wa muraqabatihi isman. Bermula orang yang berhadap kepada Allah dengan beribadah bagi Allah, memperbanyak zikir dan muraqabah, kismani terbagi dua. Orang-orang yang sibuk dengan ibadah, mereka itu terbagi dua kelompok. Al-muqbil ilallah ta'ala, ini orang yang menggunakan waktunya, hampir semua waktunya digunakan untuk ibadah, zikir dan sebagainya. Terbagi mereka itu kepada dua kelompok. Imma ayyakuna dha qalbin multa'in bihubbih qabla an yatafakkara fi dalaili wujudihi wa kasrati in'amih fayastalizzu bil ibadati lahu fawasala ila hadratillah ay hasala lahul ma'rifatu bisuhulatin wa khiffah. Golongan pertama, orang-orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah itu adalah orang yang mempunyai hati yang berkilau dengan cinta kepada Allah. Hatinya ini berkilau cinta kepada Allah. Sebelum bahwa mereka itu tafakkur tentang dalil-dalil adanya Allah, sebelum mereka tafakkur banyaknya nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini kelompok, artinya orang ini belum lagi menuntut ilmu, belum lagi tafakkur tentang keesaan Allah, tentang banyaknya nikmat Allah, belum sampai ke sana. Tahu-tahu orang ini diberi Allah mahabbah kepada Allah dalam hatinya. Diberi Allah mahabbah, cinta kepada Allah dalam hatinya itu. Lalu dia itu merasa lezat dengan ibadah.
Padahal belum lagi menuntut ilmu, belum lagi belajar apa-apa dalil adanya Allah, apa dalil kidamnya Allah, apa dalil bakanya. Sifat 20 hajinya belum matang lagi. Apalagi hukum-hukum fikih nang luas makinnya belum mengerti. Tapi Allah beri orang ini cinta kepada Allah dalam hatinya. Ini hanya tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Hanya sampai di situ, Allah itu hanya Tuhannya. Nah, diberi Allah kecintaan hatinya kepada Allah, lalu dia menghabiskan waktu untuk ibadah dengan lezat dan nikmat ibadah itu. Maka akhirnya orang ini sampai ke hadirat Allah. Artinya hasil bagi orang itu ma'rifatullah bisuhulatin wa khifah, dengan jalan yang mudah dan inting. Ada sulit. Karena apa? Karena berdahulu diberi Allah cahaya cinta dalam hatinya, lalunya kerindangan, lalunya kerinduan lawan Allah. Beribadah siang malam, nikmat baginya berzikir. Padahal orangnya belum mengaji sebujurnya lagi, belum mengaji sebujurnya, belum tobat sebenarnya. Tapi Allah memberi. Nah, ini artinya qaumun tasbiqu anwaruhum azgarahum. Ini kelompok yang didahului oleh cahaya sebelum mereka itu berzikir. Fa hadza mimman sabaqat lahul anwar qabla al-azkar. Wa hadza yasduqu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini kelompok termasuk dalam firman Allah, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menghususkan, mengistimewakan dengan rahmatnya akan orang yang Allah kehendaki. Ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, tanpa susah payah, tanpa melalui halangan, rintangan. Diberi Allah langsung ke dalam hatinya cahaya cinta kepada Allah. Akhirnya dia cinta kepada Allah, padahal belum tahu apa-apa lagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah bisa memberi itu kepada orang-orang yang dia kehendaki dengan rahmatnya. Wa min hadzal fariq Ibrahim ibnu Adham wa amsaluh. Termasuk dalam golongan ini seperti Imam Ibrahim bin Adham dan kawan-kawannya. Ibrahim bin Adham ini seorang laki-laki yang hidupnya dalam istana kerajaan, yang bergelimang dengan harta kekayaan. Hobinya, kesukaannya berburu, jauh dengan nilai-nilai agama. Nah, suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu. Nah, berburu kayak biasanya berburu, sukanya berburu. Tahu-tahu timbul dalam hatinya geritik. Nah, dalam hatinya bisikan timbul. Alihadza khuliqta. Apakah engkau diciptakan Allah untuk berburu? Timbul dalam hatinya geritik itu. Apakah aku dicipta Allah untuk berburukah hidup ini untuk apa? Nah, di saat itulah Ibrahim bin Adham melepas pakaiannya. Dia tinggalkan istana, dia mengembara, akhirnya sampai ke kota Mekah. Di sana dia berjumpa dengan para imam dan menuntut ilmu di sana sampai beliau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang dengan nyaman, dengan perasaan lezat tanpa melalui susah payah. Siapa lagi contohnya? Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini yang dikenal sebagai qati'ut tariq, seorang perampok. Nah, perampok jauh dengan nilai-nilai agama. Satu malam begitu hendak merampok,
mendengar ada lantunan satu ayat Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Begitu mendengar ayat itu, Ibrahim bin Fudail bin Iyad ini terketuk hatinya. Kapan aku tobat? Kapan aku kembali kepada Allah? Nah, pada malam itu juga Fudail bin Iyad mengembara sampai ke kota Mekah menuntut ilmu di sana. Akhirnya menjadi seorang waliullah yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada yang mengajak, kada ada yang memaksa, kada ada yang membawai. Dengan keringanan hatinya sendiri dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zunnun al-Misri, salah seorang aulia Allah yang terkenal di Mesir. Dulunya suka mabuk, dulunya suka macam-macam kejahatan, jauh dari agama. Nah, begitu beliau satu saat mendengar Imam Hasan Basri sedang ceramah di suatu masjid, terketuk hatinya. Akhirnya langsung tobat kepada Allah dan menuntut ilmu, beribadah dengan nikmat, dengan lezat, sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini golongan pertama yang mencapai ma'rifat dengan inting, dengan mudah, tanpa ada paksaan, tanpa ada himbauan, tanpa ada yang mengajaknya. Wa imma ayyakuna dha qalbin khaifin minallahi ta'ala ba'da an sami'al ayat wal akhbar wa kalamal akhyar fa yajtahidul iqbal 'ala Allah ta'ala bimujahadati nafsihi wal khalwah wal bu'di 'anil ahli wal balad wa talaba asy-syaikh al-mursyid fa dzakara Allah ta'ala wa raqabahu bin nasabi wat ta'ab hatta wasala ila hadratillahi ta'ala ay arafallaha ta'ala. Kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua, orang yang sibuk habis waktu beribadah kepada Allah, orang yang hatinya itu ada takut kepada Allah sesudah mendengar Al-Quran atau hadis atau perkataan-perkataan hikmah. Nah, mendengar itu takutan hatinya, takutan. Lalu dia bersungguh-sungguh menghadap Allah. Dia berjuang melawan nafsunya. Nah, berjuang melawan nafsu. Dia berkhalwat. Dia menjauh dari keluarga dan negerinya. Dia mencari guru pembimbingnya. Dia berzikir kepada Allah dengan susah payah. Akhirnya dia sampai ke hadratullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang memang memprogramkan dirinya untuk ma'rifat kepada Allah. Memang sejak awal dia sudah punya program untuk jadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Lalu dia mengamalkan ini, amalkan itu, baca ini, baca itu dengan susah payah, dengan melawan hawa nafsunya. Akhirnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimman sabaqat lahul azkar qabla al-anwar. Inilah orang yang berdahulu berzikir sebelum datangnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir dulu, memudal dulu, hanya datang cahaya dari Allah. Nah, kalau pertama tadi cahaya datang berdahulu, lalu mudah dengan zikir dengan sebagainya. Ada yang kedua ini susah payah. Wa yasduqu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini termasuk dalam firman Tuhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, orang yang sungguh-sungguh berjuang, berjalan di jalan kami, kami akan berikan dia petunjuk ke jalan kami. Nah, orang yang sungguh-sungguh hendak ma'rifatullah, sungguh-sungguh hendak mengenal Allah, Allah bersumpah, lanahdiyannahum subulana, pasti mereka akan kami beri petunjuk untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jahadu, berjuang. Nah, berjuang, berkhalwat, meninggalkan kampung, berzikir sekian, dipaksanya nafsunya. Akhirnya diberi Allah jiwa ma'rifat itu. Wa min hadzal fariq
dari golongan ini Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari wa amsaluh, seperti Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini contoh seorang waliullah, seorang yang ma'rifat kepada Allah mulai awal, tahapan pertama, tahapan kedua, sampai seterusnya mendapat ma'rifat. Satu demi satu dilaluinya, rintangan dan sebagainya. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Sahal ini belum lagi umur 7 tahun sudah qiyamul lail tiap malam. Belum umur 7 tahun sudah bangun jam 2. Karena Sidin sudah punya tujuan hendak makrifat kepada Allah. Nah, ini kan orang mulai awal, mulai nol. Amalan Sidin apa? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu yang dibaca Sidin dalam hati. Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu nazirun ilayya, Allah memandang kepadaku, Allahu syahidun alayya, Allah selalu menyaksikan aku. Itu kada terlepas di hati Sidin. Allah ma'i, Allah besertaku, Allah selalu memandang kepadaku, Allah selalu menyaksikan gerak-gerikku. Nah, dengan modal itulah beliau menjauhkan diri dari segala macam maksiat yang tidak disukai oleh Allah, karena merasa Allah bersama, Allah selalu memandang, Allah selalu menyaksikan. Mulai belum umur 10 tahun melangkah ke jalan ma'rifat sampai beliau akhirnya diberi Allah ma'rifatullah itu. Nah, jadi ini dua kelompok orang mencapai ma'rifat. Ada dua. Satu, orang yang lebih menunjul karunia Allah, yang pertama tadi. Nah, yang kedua lebih menunjul usahanya. Nah, usahanya untuk mendapatkan karunia Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, minan nas man faja'athu inayatullah min ghairi talabin wala isti'dad. Hadza qawluhu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wa minan nas man harraqallahu himmatah li talabil wusul ila Allah fasara wa jahada hatta wasala ila hadratillahi ta'ala. Hadza qawluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagian manusia ada orang yang dikejutkan oleh inayah Allah. Ini kada dia berpikir hendak jadi orang ma'rifat. Kada dia terpikir, kada dia terprogram dalam dirinya hendak jadi orang ma'rifat itu kada ada. Tetapi orang ini dikejutkan oleh Allah untuk jadi orang ma'rifat. Lalu dia jalani dengan inting dan mudah. Iya, ini firman Tuhan tadi, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada pula manusia yang Allah gerakkan keinginannya untuk ma'rifatullah. Allah gerakkan keinginannya, maka dia berjalan, dia berjuang habis-habisan sampai dia ma'rifat kepada Allah. Inilah firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur benar-benar berjuang akan kami beri petunjuk dia ke jalan kami. Nah, para muhibbin rahimakumullah, asyaqiyyu minan nas man la lahu anwar wala azkar wala lahu azkar wala anwar. Kelompok pertama, kelompok orang yang beruntung. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang beruntung juga. Kenapa? Karena sama-sama pada dapat ma'rifat. Sama-sama dapat ma'rifat. Yang pertama dapat, yang kedua dapat. Ini beruntung kedua-duanya. Yang celaka dari manusia itu orang yang tidak ada anwar, tidak ada azkar. Tidak ada azkar, tidak ada anwar. Nah, ini manusia yang rugi. Berzikir kada,
Artinya sibuk dalam ibadah kada, cahaya kada dapat. Golongan pertama kada masuk, golongan kedua kada masuk. Ini yang rugi. Nah, orang yang hidupnya tidak ada tujuan, tidak ada maksud untuk mengenal Allah. Nah, ini orang yang asyaqiyu, orang yang celaka. Dia hanya ingin dapat nikmat Allah. Dia hanya ingin dapat sihat. Dia hanya ingin dapat nikmat, dapat kebahagiaan, tapi kada hendak tahu siapa yang memberi nikmat itu. Nah, kada hendak tahu siapa yang memberi kebahagiaan itu. Hendak dapat nikmatnya aja. Hendak dapat pemberiannya, kada perlu tahu orangnya siapa-siapa. Nah, ini asyaqiyu, ini orang yang celaka. Jadi kalau kita berada di golongan yang ketiga ini, nah kita disuruh untuk masuk dalam salah satu di antara dua golongan yang di atas tadi. Jangan mau berdiam di golongan sini. Nah, sebab akan menemui kesulitan-kesulitan di akhirat nantinya. Menemui kepayahan-kepayahan di akhirat bagi orang-orang yang di alam dunia ini belum tahu, belum kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita programkan diri kita bahwa sebelum kita mati kita mesti ma'rifat kepada Allah. Tanamkan niat dalam hati. Kuatkan cita-cita itu bahwa sebelum aku mati aku harus ma'rifat kepada Allah. Jangan jadi orang gelandangan, orang yang masuk golongan pertama kada, golongan kedua kada. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan anugerah masuk di golongan pertama atau di golongan yang kedua? Rasulullah SAW bersabda, "Inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat, fata'arradu laha, la'allahu ayyusibakum nafhatun minha, fala tashqawna ba'daha abada." Ujar Nabi kita, setiap hari itu Allah sebenarnya ada meniupkan hembusan-hembusan rahmat kepada hambanya. Setiap hari Allah meniupkan hidayah, meniupkan petunjuk, meniupkan makrifat kepada hamba. Setiap hari ada. Fata'arradu laha, maka lintangkan diri kamu agar dapat itu. Bahasa kitanya tanai. Nah, tanai. Ditanai. Karena setiap hari Allah menghembuskan makrifat itu kepada manusia. Tiap hari ada terus makrifat itu dihemburkan Allah kepada manusia. Siapa yang menanai bisa dapat. Nang kada menanai, Allahu a'lam. Ujar Nabi, fata'arradu laha, lintangkan diri kamu, tanai supaya dapat itu hembusan-hembusan yang ditiupkan Allah berupa ma'rifat itu. Barangkali bahwa dapat akan kalian satu hembusan daripadanya, maka engkau tidak akan celaka sesudah itu selama-lamanya, ujar Nabi. Satu pun engkau dapat, ujar Nabi, daripada hembusan itu, la tashqawna ba'daha abada, engkau tidak akan celaka selama-lamanya. Sebuting aja dapat kita. Dan setiap hari itu dihambur oleh Allah Ta'ala. Dihambur. Nah, tinggal kita mau kada menanai itu. Mau kada mengintai. Mau kada melintangkan diri untuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya menanai itu? Bagaimana caranya kita menanai itu supaya dapat? Nah,
Yang pertama, talabul amakinis syarifah, mencari tempat-tempat yang mulia seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, Multazam, Hajar Aswad, Pancuran Amas. Itu amakinus syarifah, tempat di mana Allah banyak mencurahkan rahmat di situ. Datangi ke situ, rancaki ke sana, berdoa di sana. Barangkali kita dapat satu, sudah selamat, kada akan celaka selama-lamanya. Nah, satu itu datangi tempat-tempat yang mulia. Ini salah satu cara untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah itu. Apalagi selain pada itu, huduru majlisi zikrin wa ilmin, hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Ini tempatnya Allah mencurahkan rahmat. Di sini kita berzikir, di sini kita bersalawat, di sini kita mendengari kalam Allah. Tempat curahan rahmat itu ada di sini. Ada di sini. Kalau kita istiqamah, selalu hadir di majlis zikir, majlis ilmu, selalu hadir istiqamah, satu saat kita akan dapat nafhatun daripada nafahat. Akan dapat itu. Hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Contoh kayak siapa tadi? Zunnun al-Misri. Itu kada hadir itu sudah di majlis Hasan Basri. Cuma sekadar liwat mendengar. Pas Allah menghamburkan itu, dapat saja. Nah, habis itu jadi orang ma'rifat kepada Allah. Jadi siapa tahu kita di kali yang keberapa akan diberi Allah itu. Hari ini belum, bisa minggu akan datang, bisa minggu berikutnya. Kalau kita istiqamah, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, Allah bersumpah akan memberikan itu kepadanya. Yang ketiga, ziaratul awliya was salihin fi hayatihim wa mamatihim. Ziarah bailang kepada aulia, wali-wali Allah, bailang kepada orang-orang saleh, baik yang masih hidup atau di kubur-kubur mereka. Kubur. Kenapa bailang ke kubur? Maka sih ini kada bisa napa-napa, orang sudah mati. Kalau kita ziarah bailang kepada orang saleh, orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, tubuhnya diliputi rahmat Allah, kita bailang ke sana, kita dapat rahmat itu. Dapat rahmat itu. Nah, ziarah kubur mereka apa? Kubur mereka. Kubur para nabi, kubur orang-orang saleh. Itu dijelaskan raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Ini oleh Nabi yang menjelaskan. Kubur para nabi, kubur orang saleh itu raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Surga itu gudangnya rahmat Allah. Walaupun kita duduk di sana kata berbacaan apa-apa, duduk jadi kubur, di hadapan kubur orang saleh, duduk sana. Asa pikiran kita positif, kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita hadapi ini adalah satu taman dari tamannya surga. Nah, lain hal kuburnya orang kafir, kuburnya orang-orang ahli maksiat. Itu disebut apa? Hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Jangan duduk di situ.
Jangan duduk di kuburan Cina. Karena apa? Karena itu ujar Nabi, hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Dan neraka ini adalah kumpulan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas yang dikubur itu bisa memberi syafaat, terlepas yang dikubur itu bisa apa? Ada usaha itu. Kita duduk di kubur, di hadapan kubur Nabi, di hadapan kubur orang saleh itu sudah duduk di taman surga. Raudhatun min riyadhil jannah. Makanya rajin doa-doa haul, doa-doa arwah. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadhil jannah. Jadi tukang doa nih, ya Allah jadikanlah kubur fulan itu taman dari taman surga. Nah, kalau orang saleh itu jelas kuburnya taman surga, apalagi kuburnya para nabi. Taman surga. Jadi ketujuh ziarah kepada orang saleh, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, itu merupakan menanai nafhatun min nafahatillah tadi. Nah, selanjutnya lagi waddu'a fil awqatis syarifah. Doa di waktu-waktu yang mulia. Di waktu-waktu yang mulia. Seperti hari Jumat itu ujar Nabi ada waktu. Ujar Nabi di hari Jumat itu ada waktu. Siapa yang berdoa kebetulan pada waktu itu, doanya akan diijabah oleh Allah. Nah, intai waktu itu. Kapan waktunya? Ada yang mengatakan waktu terbit matahari, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari. Macam-macam pendapat para ulama. Nah, intai di waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita habis umur belum merasakan apa yang dinamakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Al-hikmatul khamisah wal khamsun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-255 dari Al-Hikam Al-Ataiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Zakirun zakara liyastanira qalbuh, wa zakirun istanara qalbuh fakana zakira. Ada orang yang berzikir agar terang hatinya, dan ada pula orang yang berzikir sudah terang hatinya, maka jadilah dia berzikir. Ini merupakan penjelasan dari hikmah yang sebelumnya, hikmah 254, qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Nah, ada satu kelompok orang yang mendahului cahayanya daripada zikirnya, dan ada sekelompok yang lain mendahului zikirnya daripada cahayanya. Lebih jelas beliau dalam hikmah berikut ini menjelaskan bahwa ada orang yang berzikir kepada Allah agar hatinya menjadi terang, dan ada pula orang yang berzikir kepada Allah hatinya terlebih dahulu terang. Al-awwal dzikrus salikin, yang pertama itu disebut zikirnya orang-orang salikin, yaitu orang yang berzikir agar terang hatinya, agar bersih hatinya. Itu orang salikin, orang yang menjalani jalan untuk ma'rifat kepada Allah. Wasani yang kedua, orang yang terang hatinya lalu berzikir, itu zikrul majzubin, ada zikirnya orang-orang yang majzub. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ada orang yang masuk dalam kelompok man zakarani zakartuh. Barang siapa yang berzikir kepadaku, aku pun berzikir kepadanya.
Berzikir dulu, hanya Allah berzikir kepada dia. Ada kelompok yang lain lagi, waman zakartuhu fazakarani. Ada orang yang terlebih dahulu Allah berzikir kepada dia, baru orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok yang disebut majzubin. Majzubin itu artinya orang yang ditarik, orang yang ditarik, yang dibawa untuk ma'rifat kepada Allah. As-saliku yazkurullaha ta'ala liyastanira qalbuh. Orang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Dengan zikir yang banyak tentunya. Wazkurullah zikran katsira. Bukan zikir 10-10 misalnya, itu sedikit. Ini zikir yang banyak. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar terang hatinya. Li'annal qalbal munawwar, karena hati yang terang, mahbatul madadil ilahi, itu merupakan tempat turunnya madad ilahi. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih gelap gulita, tentu Allah tidak akan menurunkan madatnya ke dalam hati yang demikian itu. Sebagaimana kita tidak akan menuangkan air yang bersih ke dalam cangkir yang masih kotor. Tentu cangkir dibersihkan terlebih dahulu, dituangkan air berikutnya. Demikian madad ilahi itu tidak akan Allah turunkan ke dalam hati yang masih gelap. Untuk menjadikan hati itu terang benderang diperlukan zikir yang banyak, yang terus menerus. Madad ilahi itu contohnya kahalawatit ta'ah, seperti manisnya ibadah, lezatnya taat. Itu madad ilahi. Bahasa kitanya pemberian hadiah dari Allah. Itu kadakawa dimanis-manisakan beribadah tuh. Beribadah tuh kadakawa dinyaman-nyamanakan. Amun dasar kadi nyaman. Kecuali orang itu dapat madad ilahi. Nah, baru dia bisa nikmat beribadah itu. Baru dia dapat kelezatan ibadah itu. Jadi mendatangkan madad itu mesti caranya membersihkan hati terlebih dahulu dengan perbanyak zikrullah tadi. Wal itmi'nan, apalagi contohnya itu madad ilahi seperti ketentraman hati. Ketentraman hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya, berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tentram. Nah, tentram itu bagian dari madad ilahi. Hadiah Tuhan, hadiah daripada Tuhan. Apakah termasuk kita orang yang sudah tentram dengan zikir? Artinya menghadapi satu masalah, menghadapi berbagai macam keadaan, bila kita zikir, hati kita dapat ketenangan, hati kita dapat ketentraman. Bila itu ada pada diri kita, berarti kita sudah ada dapat madad ilahi itu. Itu orang-orang Tuhan dahulu. Bawa ingat jarna itu. Saya menyari-nyari apakah menghadapi perkara masalah. Menyari-nyari. Jeneng orang Tuhan bawa ingat. Kenapa? Sebabnya karena Al-Quran menyatakan dengan ingat kepada Allah itu hati menjadi tentram.
Namun jika orang ini orang yang hatinya bersih, disuruh beringat, dia ingat tentram. Tapi kalau orang ini hatinya gelap gulita, disuruh beringat, babangat. Beringat, nah menyahuti. Mestinya beringat itu ingat Allah jadi tenang. Ada ini suruh ingat kepada Allah tambah marah. Kenapa? Karena hatinya itu gelap gulita, belum ada madat ilahiyah berupa ketentraman tadi. Disuruh bertentram dengan zikir, justru sebaliknya. Nah, jadi tambah ribut. Itu contoh daripada madat ilahi. Wal ilmul ladunni wal ilmil ladunni, seperti ilmu laduni, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di dalam kitab-kitab yang tertulis, yang langsung diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Nah itu kada akan bisa Allah berikan kalau hatinya gelap gulita, kalau hatinya kotor. Apalagi wal kasfi, kasab, nah, mengetahui perkara-perkara yang ada di balik dinding. Nah, diberitahu oleh Allah perkara-perkara yang gaib dari matanya. Ini merupakan madadun ilahi, hadiah dari Allah. Wal ma'rifat wal musyahadah wa ghairiha, dan selainnya. Nah itu didapat dari hati yang munawwar, hati yang terang benderang itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang salikin ini, mereka itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang terus menerus setiap hari, agar terang hatinya. Karena hati yang terang itu merupakan tempat turunnya madad ilahi tadi. Contohnya tadi madad ilahi. Idza ishtaghala as-saliku bizikri wa dawama 'alaihi summa la yastaniru qalbuhu fala raiba anna fihi syai'un mani'un min zalikan nur. Apabila bekerja seorang salikin dengan zikir, misalnya 10.000 sehari, wadawama alaih, dan dia mengekali itu setiap hari, dia zikir puluhan ribu kali zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, puluhan ribu setiap hari tanpa ada absen. Kemudian tidak terang hatinya, kada terang-terang juga hati, pada zikirnya sudah bertahun-tahun. Berapa kali berijazah lawan guru-guru didatangi, sudah tetap kada terang juga hati. Dan dengar guru mengijazakan zikir, datangi sana. Ada mengijazakan zikir, datangi sana. Kada merubah. Kemudian tidak terang hatinya, maka tidaklah ragu bahwa pada hati itu ada sesuatu yang menegah dari cahaya. Bukan Allah kada memberi, tapi hatinya ada yang mendinding, sehingga kada sampai cahayanya itu ke dalam hatinya. Syai'un mani'un. Apa perkara-perkara yang bisa mencegah datangnya madad ilahi? Padahal sudah berzikir-zikir yang banyak, namun kita berzikir kada banyak. Zikirnya asal zikir, imbahanu kadang-kadang bila hendak zikir-zikir itu kada datang madad ilahi, artinya hati kada terang. Itu wajar aja, wajar aja. Berzikir paling 100 sehari, orang bertahlil juga umpan. Orang kada bertahlil kada berzikir kada. Nah orang seperti ini kalau kada terang hatinya wajar, kada perlu dimasalahkan. Yang jadi soal ini orang yang sudah puluhan ribu berzikir hari-hari dengan istiqamah, kada terang juga hatinya, tentu ada tegahan yang mencegahnya. Apa yang mencegah itu? Contohnya kal israr,
seperti mengekali maksiat. Nah, mengekali maksiat. Barangkali itu ada. Bujur ini zikir banyak, tapi barangkali ada maksiat yang dikekalinya. Ada maksiat. Maksiat itu walaupun kecil, tapi kalau dikekali jadi besar. Walaupun maksiat itu besar, tapi kalau tobat disesali jadi kecil bahkan hilang. Israr itu artinya apa? Kita pernah memperbuat satu dosa sampai sekarang kita belum tobat dari dosa itu. Walaupun kita sudah berhenti melakukan dosa itu israr. Dulu pernah lagi masih muda, lagi umur masih 20 umpamanya, memakai gelang emas, memakai cincin emas si laki-laki ini. Itu dahulu lagi muda, lagi masih anum. Sekarang umur sudah 50, sudah kada lagi nih tuh. Sudah kada begelang emas bunil lagi. Ampih sudah. Tapi kada pernah disesali. Nah, kada pernah disesali tuh. Walaupun sekarang sudah berhenti, tapi kada pernah disesali, itu israr. Termasuk israr. Ini israr salah satu yang menyebabkan zikir itu kada tembus. Kada tembus. Kada membuahkan hati yang terang. Kada mendatangkan madad ilahi tadi. Itu contohnya israr. Apalagi wal ghaflah, lalai. Bujur aja berzikir tapi hatinya kada. Nah, bujur berzikir la ilaha illallah sekian ribu tapi hatinya lalai. Kada umpat berzikir hati. Nah, apalagi misalnya ada waria, maginnya lagi ada. Ada riyaknya, ada sumbungnya, ada dengkinya dalam hatinya, ada dendam kepada seseorang. Wa ghairi dzalik minal mawani', dan selain itu daripada pencegah-pencegah hati terang tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa alaihi ayyatuba ila Allah taala at-taubatas shadiqah. Kalau demikian halnya, maka wajiblah atas dia itu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala akan tobat yang benar. Nah, tobat mun ka itu mulai bahasa pulang. Mulai bahasa tobat dulu. Nah, mulai pulang mulai nol. Membujurakan yang di bawah dulu. Membujurakan pondasi. Napang dibanguni rabah tihangnya. Ini bujurakan pulang pondasinya. Karena tobat ini asasul amal. Tobat itu pondasinya amal. Jadi tobat dulu. Ada kezaliman yang pernah dilakukan. Nah, diselesaikan. Karena ini yang sangat berpotensi untuk mencegah hati menjadi terang walaupun dengan zikir. Kita menzalim harta orang, selesaikan. Baik diganti, baik minta halal, baik kayak apa caranya. Kita menzalim pribadi orang, nah kita minta ampun, tobat. Munnya ada orangnya kita cari, munnya kada kita cari. Kayak apa cara supaya terlepas dari kezaliman. Nah, kalau sudah kezaliman itu selesai, kita bereskan daripada diri kita, tidak ada lagi ikatan diri kita kepada orang lain. Nah, sudah bersih diri, nah mulai aja berzikir lagi. Mulai aja zikir. Maka itu akan dijamin akan terang hatinya. Para muhibbin rahimakumullah. Karena ibadah kepada Allah itu ada tertib. Ada tertib. Bila tertib ini disalahi, kada diterima. Tertib itu dijaga. Kalau kita misalnya berbuat satu kezaliman, tertib kita dalam hal ibadah adalah menyelesaikan dulu kezaliman itu
Selesaikan dulu kezaliman ini. Hanyar perbanyak ibadah-ibadah. Ibadah itu akan datang. Yang utama dan pertama kita selesaikan dahulu, membereskan ini kezaliman nih. Harta-harta orang yang banyak dalam tangan kita ini yang didapat dengan jalan yang tidak halal. Itu mesti diselesaikan. Bila itu kada selesai, ibadah lain kada bisa. Karena tertibnya memang demikian. Kita hendak sembahyang, tertibnya apa? Berwudu dulu. Berwudu. Kalau kita berwudu langsung sembahyang, kada bakal jadi sembahyang. Kenapa? Menyalahi tertib. Menyalahi susunannya. Dan wudu itu adalah bukan hanya sesuatu yang membersihkan zahir, tapi wudu itu berfungsi membersihkan batin daripada dosa. Secara zahir membersihkan muka, tangan, kaki, seperti itu zahirnya. Tapi pada batinnya wudu itu membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh ini. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa bila kita berwudu misal membasuh muka, maka dosa-dosa kita yang di muka ini akan gugur seiring gugurnya air wudu itu. Kita basuh tangan, cuci tangan waktu berwudu, nah dosa-dosa di tangan akan luntur dengan air wudu itu. Jadi wudu itu membersih dosa. Sehingga dengan zahir yang bersih, batin yang bersih dari dosa, sembahyang jadi bagus. Sembahyang jadi bagus. Coba kalau kita kada berwudu, kada akan diterima oleh Allah, karena tertibnya demikian. Tertibnya demikian. Jadi wudu itu berfungsi membersihkan zahir dan batin. Zahir batin bersih, sembahyangnya diperkenankan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa wudu itu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikanlah hamba ya Allah termasuk orang-orang yang tobat, mutatahhirin, orang yang suci daripada segala macam yang kotor baik zahir maupun batin. Kalau kita berwudu misalnya, kalau kita berbuat satu kemaksiatan, memandang yang haram, mengucap ucapan yang haram, secara zahir wudu kita itu kada batal, kada masuk pembatal wudu. Tapi secara hakiki daripada wudu itu sudah batal. Wudu sudah batal secara hakiki, karena diri kita sudah kotor dengan dosa itu. Sudah kotor. Makanya para ulama ada yang berpendapat bahwa begitu kita menggibah seseorang, wudu batal sama sekali lawan wudu-wudunya. Jadi berbuat maksiat setelah wudu walaupun tidak membatalkan wudu artinya sah di bawah salat, tapi secara hakiki wudu itu sudah batal. Mesti tobat sekurang-kurangnya kepada Allah, hanyar atau baru dibawa sembahyang. Supaya sembahyang itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah termasuk zikir, ini tertibnya sesudah menyelesaikan yang fardu. Nah, yang fardu apa? Kalau kita ada punya sesuatu kesalahan kepada orang, baik harta atau pribadi atau yang lainnya, kefarduan kita yang pertama sebelum yang sunat-sunat ini adalah menyelesaikan yang fardu ini. Makanya kalau kita berzikir, yang fardu ini kada diselesaikan, zikir kita kada akan membuahkan hati yang terang. Jadi tobat dulu kepada Allah, tobat dulu, bawa berzikir kena, hati akan terang. Jadi ada tertibnya. Satu contoh misalnya, ujar raja kepada pelayannya, wahai pelayanku, kamu hari ini saya beri tugas 3 macam. Jam 7 kamu kesini bawa buah-buahan, jam 10 bawa roti, jam 1 makan siang. Datang pembantu jam 7 membawa nasi untuk makan siang. Jelas raja kada menerima.
Oh, yang lain ini yang dimaksud. Aku minta besokan ini paginya buah-buahan. Jam 10 roti. Ini nasi untuk jam 1. Nah, tertibnya demikian. Nah, demikian dalam agama kita, dalam ibadah kita ada tertib-tertib ibadah. Sehingga amal itu menjadi berfungsi keseluruhannya. Menjadi berfungsi. Atau contoh yang mudah ringan, kita berwudu contohnya. Begitu kita berwudu masuk masjid. Ini ada 2 tuntutan. 1 sembahyang tahiyatul masjid, 2 sembahyang sunat wudu. Yang mana kita kerjakan antara 2 sunat nih? Kita berwudu menuntut sembahyang sunat wudu. Kita masuk masjid menuntut sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini ada tertibnya. Nah, tertibnya menyatakan bahwa yang diutamakan dulu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Anyar yang itu sunat wudu. Kalau kita laksanakan sunat wudu berdahulu, gugur tahiyatul masjid kada boleh lagi. Kada sah lagi artinya melaksanakan karena sudah gugur dengan sunat wudu itu. Itu tertib ibadah. Nah, zikir sunat, memperbanyak baca Quran sunat. Tapi yang fardu berupa kezaliman ini masih kita biarkan dalam diri kita. Nah, itu Allah kada akan melayani kita, kada akan memberikan apa-apa kepada ibadah yang kita lakukan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita mulai berzikir kepada Allah tapi belum ada perubahan-perubahan membawa ke arah kebaikan hati, kebersihan hati, nah kita susul kembali, cari kembali, barangkali kita belum beres perkara-perkara yang sebelumnya itu belum beres. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa man zakarani wa huwa li'asin fa haqqun an azkurah wa huwa li bimaktin. Rawahu Ad-Dailami wa Ibnu Asakir. Allah berfirman, barang siapa yang berzikir kepadaku sedangkan dia masih maksiat, maka aku balas zikir itu dengan kemurkaanku. Berzikir kepada Allah tapi saling banyakkan kezaliman yang belum diselesaikan, yang mestinya segera diselesaikan. Masih banyak harta-harta yang tidak halal di rumah disimpan. Zikir puluhan ribu sehari kada ada manfaatnya, bahkan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tugas dia bukan berzikir itu. Tugas dia mengembalikan itu harta-harta yang tidak halal kepada pemilik yang sebenarnya siapa. Itu kewajibannya, bukan memperbanyak zikir. Nah, dalam hadis lain, hadis qudsi yang lain, auhallah ila Daud alaihi salam anna man zakarani zakartuh wa anna zalim idza zakarani la'antuh. Rawahu Ahmad bizuhd. Wahai Daud, ujar Tuhan, siapa yang berzikir kepadaku, aku balas zikirnya. Dan bahwa orang yang zalim apabila dia berzikir kepadaku, la'antuhu, aku melaknat dia. Aku laknat dia. Nah, jadi artinya apa? Selesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan. Ada hutang sembahyang lawan Tuhan, bayari sembahyang fardu dulu. Kada usah berzikir banyak. 10.000 berzikir, sembahyang saling banyak kan keadaan yang belum dibayar. Kada usah dulu berzikir banyak, bayari keadaan-keadaan itu. Keadaan sembahyang itu bayari. Lebih utama daripada memperbanyak zikir ini. Masih banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu mungkin penyebabnya kita kada terasa, kada merasakan apa zikir ini pina kada ada apa-apanya. Kada mendatangkan ketenangan, kada mendatangkan cahaya, kada mendatangkan madad ilahi, mungkin tadi sebabnya itu. Nah, ada tertib ibadah yang dilanggar. Ada tertib ibadah yang dilanggar. Nah, jadi orang salikin dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Karena dengan terang hati itu modal diturunkannya pertolongan atau hadiah dari Allah berupa kenikmatan ibadah, ilmu laduni, ketenangan, kasab,
musyahadah dan ma'rifah dan seterusnya tadi. Nawal majzub yazkurullah ta'ala ala nur min qalbih. Orang majzub itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah terang berdahulu. Nah, ini majzub, ada kalau dituruti. Ada ini termasuk orang yang yahtasullah birahmatih. Allah khususkan dia dengan rahmatnya. Ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang kada hendak tapi dikehendaki oleh Allah. Ini kada berpikir hendak jadi orang ma'rifat. Kada hendak berpikir banyak-banyak zikir, tapi Allah menariknya. Nah, sehingga dia jadi ahli zikir, sehingga dia jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini majzub. Nah, majzubin. Orang majzub ini hatinya sudah terang berdahulu, bercahaya oleh Allah. Lalu dia berzikir. Nah, berzikir itu dalam hati yang sudah terang, fayastalizzu bizzikir. Dia merasa nikmat dengan zikirnya. Hatinya sudah terang berdahulu. Nah, nikmat dengan zikirnya. Wa yankashifu lahul hujub, terbuka bagi dia segala hijab dengan zikir itu. Wa yahsudu lahu taraqi darajatil aliyah, dan hasillah bagi dia dengan zikir itu naik kepada derajat yang tinggi. Nah, jadi orang-orang majzub ini dia berzikir kepada Allah didahului oleh hati yang terang. Allah dapat macam-macam dari Allah. Sedangkan orang salik ini dia berzikir hanya untuk membersihi hati dulu, menerangi hati. Dengan hati yang terang hanya dapat perkara-perkara yang mulia tadi.